Ya, kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama Pak Kuseriansyah, Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI. Pak Kus, kita lanjutkan dialog. Jadi kalau data kita sudah kena breach, apa yang harus dilakukan dan bagaimana juga cara mengecek apakah kita adalah korban breach? Artinya alamat email kita sudah diketahui, tanggal lahir dan semua data-data penting itu. Bagaimana caranya? Ya, sebelum itu ya kita harus punya perilaku yang jangan sampai membuat kondisi data kita di breach dulu ya. Salah satunya adalah kita jangan sembarangan untuk download aplikasi. Kemudian download aplikasi juga jangan download, perhatikan concernnya, jangan kita klik main oke aja. Ya, ingat bahwa dengan concern itu pemilik aplikasi bisa mengakses semua data kita jika kita setujui. Terus jika sudah di breach bagaimana? Ya jika sudah di breach ya kita harus tahu, biasanya kalau kita data sudah di breach sementara ini tahunya itu after gitu ya. Seperti misalnya ada contoh data kita dipergunakan oleh orang lain tidak dengan sepengetahuan kita. Nah itu juga, tapi itu belum tentu datanya di breach melalui aplikasi. Ya, bisa jadi ya data kita misalnya tiba-tiba saya menerima SMS dari platform manapun lah, menawarkan satu produk. Saya bilang itu belum tentu itu aksesnya, data itu diperoleh dari akses kita di aplikasi. Bisa jadi dengan media yang lain. Banyak sekali ya. Nah, sehingga juga kita harus hati-hati dalam memberikan informasi tentang NIK kita, ya, data KTP kita. Kemudian data-data, dokumen-dokumen yang sifatnya private, individual itu jangan sembarang di-share. Jadi harus hati-hati dan kita ingat kita share-nya di mana. Ya, data atau perlindungan data nasabah kan memang kita sangat minim, sangat menyedihkan. Sekarang juga masih digodok undang-undangnya di DPR. Tapi sekarang begini, sumber-sumber data ini yang sudah tersebar sebegitu luas sampai hampir setiap hari kita menerima SMS-SMS yang menawarkan pinjaman-pinjaman dengan proses yang cepat begitu. Bahkan Menteri Keuangan sendiri pun juga pernah di SMS-SMS seperti itu. Yang ingin saya tanyakan begini Pak Kus, sumber data itu kan ada database nasabah bank, kemudian data member tempat karaoke mungkin atau tempat gym, kemudian data pelanggan usaha bidang pengiriman barang. Kalau kita kirim paket kan selalu diminta nomor handphone minimal ya, dan alamat pribadi. Kemudian data bidang usaha e-commerce dan data pengguna telepon seluler. Itu 5 unsur ini di Jakarta misalnya, minimal 3 saja pasti kita sudah pernah memberikan data-data itu. Lantas bagaimana kebocoran ini terus-terusan terjadi Pak Kus? Bagaimana kita sebagai calon nasabah melindungi diri sendiri terhadap data-data ini? Ya kalau dari sisi kita nasabah ya kita hati-hati dalam memberikan data kepada pihak lain ya. Kemudian masalahnya memang untuk masuk gedung di Jakarta kan kita tinggal KTP atau KTP kita itu harus direkam dulu ya. Harus direkam sehingga data kita ya memang kita share ke pihak yang lain. Ya kita berharap pihak lain itu menggunakan hati-hati dengan penggunaan data itu dan harusnya kita dilindungi. Jika kita melihat bahwa data kita itu digunakan oleh pihak lain, maka kita bisa menelusuri dan kita bisa tuntut. Ya, itu harusnya begitu Mbak Nastiti. Kita bisa tuntut, kita mengharapkan, tapi belum pernah ada yang sampai ke penuntutan, Pak. Belum yang diteror sedemikian kejinya saja masih pemeriksaan di kepolisian. Jadi apa yang bisa kita harapkan dari situ? Ya ada dua. Kalau dari satu, kita perlu sebenarnya undang-undang yang lebih kuat. Jadi kalau ada undang-undang perlindungan data pribadi segera diproses di parlemen itu akan sangat baik. Kemudian juga yang kedua dari sisi kami di fintech ini juga perlu ada undang-undang yang jadi isunya lebih di hulu dulu. Di hulunya ada undang-undang yang melindungi bahwa yang boleh menjalankan praktek pinjaman atau menggunakan teknologi informasi ini harus mereka yang berizin OJK. Di luar itu ya berarti ilegal. Kalau ilegal sekarang polisi belum bisa apa-apa. Polisi hanya bisa ya tangkap debt kolektornya, tapi belum bisa memberantas dari operasional owner dari pinjol ilegal ini. Kalau ada undang-undangnya, ini tentunya akan sangat baik dan saya yakin. Termasuk undang-undang ITE Pak, menurut Anda belum bisa menjerat pinjaman online ilegal itu? Undang-undang ITE belum bisa menjerat pinjaman online. Undang-undang ITE itu bisa menjerat pelaku, ya, pelaku penghinaan atas melalui media teknologi informasi. Jadi dia tidak bisa memberantas, menutup
fintech ilegal itu. Kita perlu undang-undang yang lebih kuat, dan kami juga dalam pembicaraan memberikan masukan kepada kementerian dan juga kepada OJK untuk memasukkan suatu artikel bahwa yang boleh berusaha fintech ini yang menggunakan jasa teknologi itu hanya yang berizin OJK. Kalau itu sudah ada undang-undangnya, Mbak, saya yakin isu-isu dari fintech ilegal ini kan isu-isu di hilirnya juga akan berkurang banyak. Ya. Sekarang data-data diperjualbelikan itu oleh oknum. Oknum itu pun juga belum bisa dijerat dengan undang-undang ITE sekalipun. Tapi dan KUHP saja bisa. Kan, ya KUHP bisa. Kalau undang-undang ITE kan itu kalau mendistribusikan informasi yang sifatnya penghinaan dan pencemaran nama baik, itu bisa. Baik. Termasuk sebenarnya yang meneror itu sudah menggunakan media-media serupa ya untuk menagih dengan cara-cara seperti itu. Tapi baiklah, ya silakan Pak. Melihatnya begini, Mbak. Melihatnya ini kan ujungnya sebenarnya ada beroperasinya fintech ilegal di Indonesia. Sebenarnya itu salah satunya. Salah satu yang harus kita berantas tuh di situ. Jadi memang sebaik-baiknya kalau ada undang-undang, tapi kalau tidak pun ada undang-undang, kita harus buat satu terobosan, buat satu terobosan macam-macam. Dari pinjol ilegal itu mereka banyak sekali ada indikasi mereka melakukan pelanggaran undang-undang hak cipta, mereka mengcopy atau menyamai atribut-atribut atau nama atau logo dari fintech yang terdaftar berizin OJK. Ini bisa masuk dari sana. Kemudian bisa juga masuk dari undang-undang transfer uang, juga mungkin masuk di sana. Karena yang boleh harusnya yang penyelenggara transfer uang itu harusnya hanya boleh menjalankan bekerja sama itu dengan pihak-pihak yang legal, yang tidak melanggar hukum gitu. Nah, ini harus ada terobosannya, Mbak. Dan saya yakin di Indonesia kita punya banyak profesor hukum pidana yang bisa bantu kepolisian untuk memproses ini. Baik, apakah ada cara untuk ngecek apakah nomor kita atau identitas kita, alamat email kita itu termasuk dalam data-data yang dijual belikan tadi? Apakah ada cara untuk mengecek itu, Pak? Waduh, kalau itu enggak ya, karena datanya kan kita nggak bisa verifikasi. Kalau kita mau ngecek berarti kita harus ada link dengan aplikasi yang melakukan bridge gitu ya. Kalau ini kan kita nggak. Yang kita bisa tahu adalah data kita itu ada di mana saja. Ya, data. Nah, kemudian kemungkinan channelnya terjadi bridge-nya itu ya dari pemegang data kita. Jadi pemegang data kita tadi Mbak Nastiti kan sampaikan, yang pegang data kita itu tadi ada 5 besar gitu ya, macam-macam lah. Kita juga masuk ke gedung harus tinggal KTP, itu juga tempat bisa jadi terjadi. Tapi yang secara massal ya seperti yang disampaikan Mbak Nastiti tadi. Artinya perlu koordinasi yang lebih menyeluruh begitu ya, tidak hanya dari lembaga keuangannya saja, tapi juga lebih menyeluruh. Karena kita juga percuma sekarang namanya iktp elektronik, tujuannya hanya untuk perekaman saja, tapi di beberapa tempat bahkan bank sekalipun itu masih membutuhkan data atau iktp kita tetap difotokopi begitu. Ini kan sebenarnya sangat dipertanyakan kenapa sudah iktp, sudah elektronik, tapi masih saja ada lembaga-lembaga sekelas bank sekalipun yang masih menggunakan fotokopi. Apa upaya dari AFPI untuk ke depan? Oke, kalau kita bicara di hulunya, kita masih menunggu pembahasan undang-undang pelindungan data konsumen atau nasabah di DPR. Tapi apa yang dilakukan AFPI ke depan, Pak? Ya, kalau AFPI kami kan sebenarnya mendorong pemerintah, ya juga mensupport pemerintah untuk proses pembentukan digital ecosystem. Ya, digital ecosystem ini harusnya dalam digital ecosystem itu data-data yang kita keluarkan kita udah nggak ada lagi fotokopi, ya semua sudah digital. Kami juga di industri menggunakan digital signature. Jadi digital signature itu juga kita juga dengan digital signature kita mengurangilah data-data itu, kita harus fotokopi dan lain-lain. Dan juga kita ada yang namanya eKYC. Itu juga beberapa platform terkonek dengan data Dukcapil. Nah, ini menjadi penting sebenarnya kalau pengguna atau penyedia layanan fintech itu bisa terkoneksi dengan layanan Dukcapil, maka kebutuhan kami untuk akses data-data yang sifatnya hard copy itu sangat sedikit. Dan fintech ya Mbak Nastiti, memang kita udah nggak minta-minta KTP fotokopi, semua kita sudah digital. Ya.
Dan ini kan memang kemajuan teknologi ya, di mana calon nasabah bisa dengan sangat gampang mendapatkan pinjaman, tidak seperti dulu yang melakukan mungkin proses BI checkingnya berlarut-larut begitu. Tapi di balik itu semua ada bayaran mahal yang harus kita keluarkan. Ada tidak Pak Kus ciri-ciri pinjaman online ilegal ini? Gampangannya saja, dia adalah pinjaman online ilegal, apa ciri-ciri yang bisa diketahui? Ya, pinjaman ilegal pertama kalau dia menawarkan produknya itu melalui SMS yang nggak ada maskingnya, nggak ada namanya, ya, cuma long number aja. Itu bisa dipastikan dari fintech ilegal. Oh, meskipun itu tidak menjamin ya Pak, meskipun itu tidak menjamin kan, ada juga beberapa yang mengatasnamakan organisasi besar tertentu, perusahaan besar tertentu, tapi ternyata juga bodong begitu. Ya, kalau itu berarti dia melakukan penipuan, pemalsuan kalau dia menggunakan atribut tertentu, tapi sebenarnya dia bukan perwakilan yang sah dari atribut tersebut gitu ya. Oke. Nah ini. Jadi meskipun Jadi SMS tadi Pak yang Anda sebutkan adalah nomor handphone saja begitu ya, meskipun dia mencatut nama OJK, mencatut nama bank-bank BUMN, itu mereka belum tentu benar atau sudah dipastikan itu pinjaman online ilegal. Oh, kalau maskingnya itu ada nama, ya ada nama, misalnya namanya API, ya API kan harus register ke telco operator kan, jadi nama itu ya sudah benar. Tapi kalau nama itu nama ketikan, ya namanya ketikan, ya itu kita harus jangan gampang percaya ya, karena itu nama ketikan. Tapi masking itu long numbernya itu diganti, misalnya namanya API, ya itu API berarti sudah register ke operator. Baik, artinya kalau diketik misalnya izin OJK, izin bank apa, itu diketik, itu artinya pinjaman online ilegal ya, salah satu cirinya itu ya. Tapi kalau mengenali yang dari app Pak, dari Play Store misalnya, gimana caranya? Kalau dari Play Store sih kita harus lakukan verifikasi ke website OJK dan juga ke website dari API ya. Karena kalau dari App Store saja, mereka juga menggunakan beberapa dari pinjol ilegal ini, juga menggunakan bahwa mereka terdaftar di OJK, mereka anggota API. Nah, kita sedang cari kalau mereka menggunakan nama kami ya tanpa hak, ya kami akan tuntut. Sejauh ini sudah ada yang dituntut oleh API, Pak? Mereka mencatut. Enggak, Mbak. Kami sementara ini memang dapat screenshot, tapi kita cari kita nggak dapat itunya. Sorry, saya ingin bandingin ke masker medis yang ilegal misalnya Pak Kus. Ini memang tidak apple to apple, tapi setidaknya kalau di masker medis kita mau mengenali itu palsu, itu ada nomor register Kemenkes, tapi kita cek ternyata tidak sama begitu, mereknya tidak terdaftar begitu. Begitu juga dengan di app, apakah kita juga memperlakukan hal yang sama untuk mengetahui app itu adalah pinjaman online ilegal atau tidak? Kalau sekarang untuk mengetahui itu pinjaman ilegal atau tidak, yaitu tinggal kita masih konfirmasi ke cek ke website OJK dan website API. Dan juga kalau kita mau mengetahui itu di OJK juga ada fasilitas SMS ya yang bisa merespon cepat apakah itu terdaftar berizin OJK atau tidak. Untuk SMS yang tadi Pak, ini terakhir sedikit saja, kalaupun kita balas, misalnya iseng-iseng balas, itu juga belum tentu kemudian langsung terdaftar sebagai nasabah ya Pak? Enggak ya? Untuk terdaftar sebagai nasabah itu kita harus melakukan daftar. Kita daftar. Jadi memang kita yang harus menyengaja untuk mendaftar dan mengisi data kita. Jadi bukan berarti kita enter, klik terus kita terdaftar. Iya, ini menjadi PR besar kepolisian saya rasa dan juga Satgas, karena kemudian banyak juga laporan-laporan yang mengaku dia tidak punya pinjaman di pinjaman online tertentu, tapi kemudian datang debt collector, datang tagihan-tagihan begitu. Dia hanya mengaku bahwa pernah membaca SMS atau tidak sengaja mengklik sebuah iklan begitu. Ini memang PR besar yang harus diselesaikan. Kami juga berharap dari AFPI Pak untuk pembahasan RUU perlindungan data nasabah misalnya nanti di turut AFPI bekerja sama dengan Hulu begitu. Pak Kus, terima kasih, waktu kita terbatas. Terima kasih telah bersama kami pagi ini. Sehat-sehat selalu Pak Kus. Baik, terima kasih Mbak Siti.